Sahabat cerdas, bersama Pak Santo kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan elastisitas silang. Di dalam soal ini diketahui sebagai berikut. Saat ini harga barang X sedang naik, berarti harga barang dari X naik. Hal ini menyebabkan produsen menambah jumlah barang X yang ditawarkan. Berarti kuantiti dari barang X juga naik. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen barang Y yang juga menambah jumlah penawaran barangnya. Berarti kuantiti barang Y juga ikut bertambah. Nah, statement ini sesuai dengan konsep yang ada di option A, B, C, D, E yang mana? Perlu sahabat ketahui bahwa untuk mengetahui hubungan antara dua barang, dalam hal ini adalah X dan Y, maka bisa dicari dengan rumus elastisitas silang. Rumus elastisitas silang itu ada dua. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Kedua-duanya bisa diterapkan sesuai dengan yang diketahui di dalam soal. Kemudian perlu diketahui sahabat cerdas bahwa kemungkinan hubungan antara dua barang itu bisa merupakan barang substitusi, bisa pula merupakan barang komplementer, dan bisa pula merupakan barang netral. Tetapi mesti harus memenuhi kriteria. Kapan kedua barang itu disebut dengan barang substitusi atau barang yang saling bisa menggantikan? Kapan barang itu disebut dengan barang komplementer, artinya barang tersebut bisa saling melengkapi dan kedua-duanya harus dipakai secara bersamaan. Dan kapan kedua barang tersebut disebut barang netral, artinya tidak ada hubungan. Kriterianya adalah yang ini. Kedua barang itu disebut barang substitusi ketika nilai elastisitasnya itu lebih besar daripada 0, berarti di atas 0. Artinya boleh dibilang ini positif. Tetapi kedua barang itu akan disebut barang komplementer jika nilai elastisitasnya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu berarti kan min ya. Berarti ini minus. Kemudian kedua barang tersebut disebut barang netral ketika nilai elastisitas silangnya adalah 0. Tepat sama dengan 0. Logika sederhananya ketika kita menerapkan rumus ini, hasil perhitungannya itu positif, maka kedua barang tersebut tergolong barang substitusi. Tetapi ketika menggunakan rumus ini, ternyata hasil perhitungannya negatif atau minus, maka kedua barang itu tergolong barang komplementer. Tetapi ketika hasil perhitungan elastisitas silangnya itu 0, maka kedua barang tersebut tergolong barang netral. Nah, kita akan fokus saja di kedua jenis ini, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Cara melogikanya, kita bermisal antara X dan Y ini merupakan barang substitusi. Maka cara melogikanya, ketika harga X naik, maka jumlah barang X yang ditawarkan sesuai dengan hukum penawaran ya, maka barang yang ditawarkan juga ikut naik. Nah, bagaimana akibatnya terhadap barang Y? Jika kedua barang itu merupakan barang substitusi, maka dengan perubahan harga X naik, maka jumlah barang Y yang ditawarkan juga justru ikut naik. Sebaliknya, ketika harga barang X-nya turun, otomatis jumlah barang X yang ditawarkan juga ikut turun. Nah, bagaimana akibatnya terhadap jumlah barang Y yang ditawarkan? Ini ikut turun. Kemudian, bagaimana dengan harga barang Y? Gitu. Nah, kedua analisa ini diasumsikan bahwa harga barang Y dalam kondisi konstan atau tetap. Nah, kemudian untuk memudahkan mengingat, untuk kedua barang yang memiliki sifat substitusi, maka dia hubungannya positif. Artinya ketika harga naik, maka jumlah barang itu naik. Ketika harga turun, maka jumlah barang itu ikut turun. Sehingga berbanding lurus. Nah, hal itu disebut positif. Nah, positifnya terletak di mana? Gitu kan? Nah, terletak pada ini. Harga yang berubah itu dikaitkan dengan jumlah barang lain yang ditawarkan. Ketika harga X naik, maka jumlah barang Y naik. Naik, itu positif. Demikian pula ketika harga barang X turun, maka jumlah barang Y yang ditawarkan ikut turun. Itulah yang disebut dengan positif atau berbanding lurus. Kemudian, bagaimana halnya dengan barang komplementer gitu kan? Misalkan aja antara X dan Y merupakan barang komplementer. Seperti telah kalian ketahui bahwa barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi dan harus dipakai secara bersama-sama. Contohnya sepatu dengan kaos kaki, kemudian celana dengan baju,
kemudian sepeda motor dengan bensin, nah itu adalah barang komplementer. Tetapi kalau sepeda motor dengan sepeda motor dengan mobil, itu merupakan barang substitusi. Tidak ada sepeda motor bisa pakai mobil, tidak ada sepeda ayuh ya, maka kita bisa pakai sepeda motor. Nah, kembali ke hubungan barang yang bersifat komplementer, yaitu negatif. Kita rumuskan, ketika harga barang X naik sesuai dengan hukum penawaran, tentu jumlah barang X yang ditawarkan ikut naik. Tetapi jumlah barang Y yang ditawarkan justru turun, sehingga hubungan antara kenaikan harga barang X dengan jumlah barang Y yang ditawarkan berbanding terbalik. Di sini naik, di sini turun. Demikian pula, ketika harga barang X turun, maka jumlah barang X yang ditawarkan juga ikut turun. Tetapi jumlah barang Y yang ditawarkan justru naik. Sehingga di sini naik, di sini turun. Berarti ini artinya adalah negatif. Kemudian kaitannya dengan bagaimana harga barang Y-nya seperti tadi. Harga barang Y-nya dianggap tetap atau konstan. Kemudian ketika pernyataan di dalam soal seperti ini, gitu kan? Seperti ini kan, harga barang X naik, X naik, Y turun. Berarti ini dan ini hubungannya negatif apa positif? Ya, positif. Berarti kedua barang itu tergolong barang substitusi karena memiliki hubungan positif. Kemudian agar lebih jelas, kita berlogika secara sederhana saja. Ketika harga baju naik, sementara harga kaos, berarti barang substitusi ya antara kaos, tetap, asumsinya kan demikian. Keadaan ini membuat harga kaos dan harga baju lebih murah yang mana? Lebih murah harga kaos, ya kan? Maka konsumen akan meningkatkan permintaan terhadap kaos apa terhadap baju? Iya, terhadap kaos, karena harga kaos lebih murah. Logika sederhananya begitu. Sehingga antara kaos dan baju ini merupakan barang substitusi. Nah, sekarang kita bicara tentang barang komplementer. Ketika harga sepatu naik, kemudian ini berarti harga kaos kakinya dianggap tetap. Maka akibatnya bagaimana terhadap permintaan kaos kaki gitu kan? Logika sederhananya begini, naik apa turun? Gitu. Kaos kaki dan sepatu itu kan mesti harus dipakai secara bersamaan, tidak beda dengan sepeda motor dan bensin. Ketika harga sepatu naik, maka jumlah sepatu yang diminta oleh konsumen menjadi naik apa turun? Iya, turun. Karena antara sepatu dan kaos kaki dipakai secara bersama-sama, maka permintaan terhadap kaos kaki pun juga ikut turun, gitu kan? Logika sederhananya, sehingga hubungan antara kenaikan harga sepatu berakibat penurunan jumlah kaos kaki yang diminta. Tetapi kalau ini, karena kaos dan baju merupakan barang substitusi, kenaikan harga baju justru menaikkan permintaan terhadap kaos. Cara melogika sederhana semacam itu. Sehingga, sahabat cerdas, dengan keterangan ini, maka jawaban Anda yang mana? Apakah statement itu berkaitan dengan barang substitusi atau berkaitan dengan barang komplementer? Ya, statement yang ada di soal itu berkaitan dengan barang ya substitusi. Sehingga jawaban dari option A, B, C, D ini adalah yang A. Demikian, sahabat cerdas.